Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anakku yang soleh-solehah, yang ganteng, yang cantik, pintar-pintar, doa Bu Reni selalu menyertai kalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kemarin anak-anak sudah mengenalkan diri, bahkan disertai ada yang pakai cita-cita, ada yang alamatnya. Seperti yang Bu Reni sampaikan kemarin, tak kenal maka tak sayang. Maka di sini Bu Reni juga mau mengenalkan diri. Mungkin anak-anak sudah tahu ya, kemarin ketika anak-anak duduk di kelas 5, Bu Reni itu yang mana yang sering masuk di kelas 6? Nama Bu Guru Reni Wijayanti SPD. Alamatnya di Wiyorolor, RT 10, Batu Retno, Banguntapan, Bantul. Nomor HP-nya 085725733322. Nanti kalau anak-anak ada konsultasi belajar, boleh ya, konsultasi belajar ke Bu Reni bisa. Nanti WA pribadi Bu Reni bisa. Di sini nanti kita akan belajar matematika. Untuk materi yang pertama, Bu Reni mau masuk operasi hitung bilangan cacah. Kalau di buku paket, untuk materi awal adalah operasi hitung bilangan bulat. Tapi Bu Reni mau flashback sebentar, mau mengulang sebentar tentang materi kelas 5 tentang operasi hitung bilangan cacah. Karena untuk materi operasi hitung bilangan cacah pun nanti di ujian juga keluar, biasanya nomor 1, 2 itu bilangan cacah. Cuma kita nggak tahu untuk besok. Cuma untuk tahun-tahun kemarin itu selalu di nomor 1 dan 2 itu adalah operasi hitung bilangan cacah. Nah, operasi hitung itu ada apa saja sih? Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada juga pembagian. Nah, mari kita bahas sebentar tentang operasi hitung yang berkaitan dengan cacah. Indikatornya yang pertama menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah minimal 3 angka. Jadi nanti untuk di kelas 6 ini untuk operasi hitung penjumlahan pengurangan bilangan cacah biasanya yang keluar dalam ujian itu minimal itu bilangannya ratusan, bahkan yang sering keluar adalah puluh ribuan. Nah, anak-anak tidak boleh takut dengan bilangan yang besar. Mulai sekarang nanti dibiasakan untuk berlatih mencoba menggunakan bilangan yang besar. Kemudian menentukan hasil operasi perkalian dan pembagian pada bilangan cacah atau sebaliknya. Jadi nanti yang akan kita bahas di sini adalah penjumlahan pengurangan, perkalian dan pembagian. Oke, kita lanjutkan ya. Penjelasannya yang pertama tanda kurung. Operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian pengurangan dan penjumlahan itu memiliki kedudukan yang setara. Artinya kalau itu terdapat dalam satu soal, maka pengerjaannya urut dari depan. Atau biasa kalau Bu Reni menjelaskan di papan tulis, kita kerjakan dari yang paling kiri atau yang paling depan. Begitupun dengan perkalian dan pembagian, mempunyai kedudukan yang setara. Sehingga jika memuat operasi perkalian dan pembagian dalam satu soal, maka dikerjakan urut dari depan atau dari paling kiri. Nah, jika memuat operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, maka dikerjakan dari perkalian dan pembagian dulu, baru penjumlahan dan pengurangan. Dengan melihat ketentuan atau kaidah tadi poin 1, 2, 3, dan 4. Tetapi untuk soal-soal yang keluar kemarin biasanya itu satu indikator itu hanya penjumlahan dan pengurangan. Kemudian kalau perkaliannya sama pembagian dalam satu soal itu hanya mungkin terdapat 3 operasi, 3 hitungan, cuma operasi hitungnya hanya penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ganti nomor lagi perkalian dan pembagian. Gitu ya. Nah, di sini Bu Reni bikin anak tangga untuk memudahkan mengingat kalian. Yang paling atas itu artinya dikerjakan terlebih dahulu. Dan tanda kurung, jadi nanti yang ada di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu.
kemudian perkalian pembagian, baru penjumlahan pengurangan. Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah minimal 3 angka. Di sini Bu Reni punya contoh soal. Hasil dari 20.021 dikurangi 7.875 ditambah 4.986 dikurangi 3.798 adalah titik-titik. Seperti yang sudah Bu Guru sampaikan tadi, kalau ada operasi hitung seperti ini, maka kita kerjakan dari yang paling depan. Di sini Bu Reni kasih tanda warna kuning. Nah, yang 20.021 dikurangi 7.875 kita kerjakan terlebih dahulu. Hasil dari pengurangan ini adalah 12.146. Bu, aku belum bisa cara nguranginya. Nggak apa-apa, nanti setelah ini kita bahas ya cara menguranginya bagaimana. Nah, sekarang ini dulu, caranya dulu kalian tahu. Setelah itu, Bu Reni sampaikan cara pengurangannya. Hasil pengurangan ini 12.146. 4.000-nya tetap. Ini kita kerjakan urut lagi dari yang paling depan. 12.146 ditambah dengan 4.986. Nah, hasilnya 17.132 baru dikurangkan dengan bilangan yang terakhir. Hasilnya adalah 13.334. Cukup jelas anak-anak? Oke. Ada yang belum bisa pengurangan, Bu Reni, aku belum bisa kalau pengurangan ada nolnya di tengah. Ada pengurangannya bilangannya besar. Kamu nggak perlu takut, itu sebenarnya sama ya. Materinya langsung bilangan besar ya. Ini hanya Bu Reni coba aja. Nanti anak-anak di rumah mulai dari bilangan yang kecil-kecil dulu nggak apa-apa. Nanti kita bertahap, nanti meningkat menjadi bilangan yang agak besar, dan akhirnya kita terbiasa untuk belajar dengan bilangan yang besar. Karena biasanya soal-soal ujian bentuknya seperti ini contohnya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh cara mengurangi. Nah, di sini ada 20.021 dikurangi 7.875. Itu soal yang di depan tadi ya, anak-anak ya. Kita kurangkan. Ini satu ini kita kurangkan dengan 5 kan nggak bisa, maka kita pinjam. Sesuai dengan nilai tempatnya ya. Ini satuan, ini puluhan, ini ratusan, ini puluh ribuan, ini ribuan, ini puluh ribuan. Maka ini akan kita kurangkan dari satuan dulu. 1 dikurangi 5 nggak bisa, ini kita ambil dari depannya. 2 ini kita pinjam 1. Sisanya 1. Terus 11. 11 kurangi 5, 6. 1 nggak bisa dikurangi 7. Maka kita harus pinjam depannya. Yang ini kita rubah dulu. Nah, itu kita rubah. Pinjam dari depan-depannya sesuai dengan nilai tempatnya ya. Kenapa jadi 9? Karena dipinjam belakangnya 1. Yang 1 ini jadi 11. 11 kurangi 7, 4. 9 kurangi 8, 1. 9 kurangi 7, 2. Satunya tetap. Nah, di sini Bu Reni punya contoh soalnya 14.000 dikurangi 8.788 dikurangi 2.886 ditambah 383. Nanti anak-anak coba kerjakan ya untuk belajar ya. Bu, kalau salah gimana? Nggak apa-apa, yang penting anak-anak mencoba untuk berlatih. Insya Allah kalau anak-anak giat berlatih, soal seperti ini mudah. Tuh ya, nanti kita kerjakan dari paling depan dulu. Kalau sudah nanti hasil yang ini anak-anak kurangkan lagi dengan yang belakangnya. Hasil akhirnya lagi dijumlahkan dengan bilangan yang paling terakhir. Nanti jawabannya apa? Cukup anak-anak tulis A, B, atau C, atau D. Mana? Formatnya nanti nama ya. Nanti dikirim ke WA pribadi Bu Reni. Nama misalnya, namanya Reni. Garis miring, oh jawabannya A. Reni, garis miring A, garis miring Muslim misalnya, atau Ibnu Majah, atau
Al-Bukhari atau Abu Dawud, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Perkalian dan pembagian lancar. Di sini Bu Reni punya tabel perkalian. Nah, punya tabel perkalian. Kalau anak-anak masih belum lancar perkaliannya, coba ini tabel ini nanti anak-anak kerjakan. Ini bisa buat berlatih, tapi nggak perlu dikumpulkan untuk Bu Reni. Ini hanya untuk belajar anak-anak aja di rumah ya. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. Itu kalian tulis dulu kalau belum hafal. Alhamdulillah kalau sudah hafal. Nanti anak-anak tulis dulu, kemudian dalam beberapa waktu mencoba ditarget setelah dihitung, artinya anak-anak sudah bisa kan perkalian. Nah, untuk bisa lancar pembagian, setidaknya anak-anak dasar ini harus sudah hafal. Jika belum hafal pun belum terlambat. Anak-anak nanti bisa. Setelah ini kamu kerjakan, kamu hafalkan. Misalnya sehari hafal 6 perkalian. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. 3 kali 7, 21. 3 kali 8, 24. 3 kali 9, 27. Nah, seperti itu. Itu dihafalkan. Lagi, itu seminggu. Seminggu berikutnya hafal lagi. Seminggu berikutnya hafal lagi. Nah, itu mau berapa minggu ini? 2 bulan juga sudah selesai hafal semua. Kalau sudah selesai itu sudah hafal, nah enak banget kan pembagian mudah. Itu ya. Oke, ini kita lanjutkan. Ini hanya untuk pengantar saja. Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Di sini Bu Reni punya contoh soal pembagian. 12.762 dibagi 18 dikali 76. Sama yang kita kerjakan dari paling depan dulu. Bu Reni soal pembagiannya kok sulit sekali. Tenang, nggak apa-apa. Ini hanya contoh. Nanti kita bahas bersama-sama ya di slide berikutnya bagaimana cara membaginya. Cuma yang perlu anak-anak ketahui tetap kita kerjakan dari yang paling depan. Karena tidak ada tanda kurung. Kalau yang paling depan nanti perkalian berarti perkalian dulu. Tapi pada soal ini, pada contoh ini, yang ada di depan adalah pembagian. Maka pembagian kita kerjakan terlebih dahulu. Cara membaginya, coba anak-anak lihat. Ada 12.762 dibagi 18. Kalau membagi seperti ini, maka kita lihat satu angka ini kalau dibagi 18 kan, coba 18 kali 0, 0. Kita turunkan duanya. Kalau kita membagi menurunkan angka itu tidak boleh langsung 2 ya. Tapi sebenarnya sih ini terlalu rinci. Anak-anak bisa langsung kalau dari awal itu misalnya ini 18 berarti 127 itu boleh. Tapi ini Bu Reni kasih cara yang paling detail buat belajar aja. Tapi nanti seandainya anak-anak sudah punya cara sendiri membagi yang lebih mudah, yang lebih pendek, boleh dipakai. Tidak harus sama. Yang penting konsepnya betul dan hasilnya selalu sudah terbukti betul, boleh. Jadi tidak harus dengan cara sedetail ini. Biasa Bu Reni juga kalau ngitung tidak harus sedetail ini langsung ya. Ini 12 dibagi 18 kan nggak bisa, langsung kita ambil aja. Kalau paling depan itu boleh, paling atas nih kita ambil langsung 3 angka 127 bagi 18 itu boleh. Boleh. Cuma di sini Bu Guru sedikit ngasih cara yang lebih detail buat belajar bagi teman-temanmu yang mungkin masih belum begitu lancar dalam pembagian. Oke? Nah, karena 12 juga nggak bisa kan dibagi 18, maka kita pakainya 0 lagi. 18 kali 0, 0 kita taruh di sini, 0. Kita kurangkan lagi, 12 kurangi 0, masih 12. Kita turunkan lagi angka 7-nya. Nah, 127. 127, kira-kira 18 kali berapa yang hasilnya mendekati 127? 7 ya. 18 kali 7, 126. Anak-anak bisa mengira aja kalau pembagian seperti ini 18 kali berapa kan tadi kalau sudah hafal anak-anak tinggal hitung aja 18 kali 5 lalu 18 kali 6 yang sudah mendekati ini 127. Nah ini kita temukan 7, maka 7 kita taruh di atasnya. Nah kita kurangkan
7 dikurangi 6, 1. Kita turunkan 6 lagi, 16. Nah, ini 16 dibagi 18 itu kan nggak bisa, maka 0. Nah, nolnya kita taruh di atas. Kita kurangkan, baru turunkan satu lagi. Jadi ini nggak boleh menurunkan langsung 162, turunkan 2 angka. Ini nggak boleh. Kita turunkan hanya satu-satu. Nah, yang terakhir 162. 162, 18 kali berapa yang mendekati 162? Hasilnya 9. 18 kali 9, 162. Pas. 0 deh. Nah, jadi hasilnya adalah 709. Kalau di sini tadi anak-anak langsung menurunkan 2 angka, 162, nanti hasilnya 79. Coba dicek aja, 79 dikali 18 hasilnya tidak segini. Nah, gitu ya cara ngeceknya nanti. Nanti bisa diulang-ulang kalau anak-anak ini belum bisa. Bisa buat belajar, bisa buat berlatih. Oke, kita lanjutkan. Di sini Bu Reni punya contoh soal lagi. Sama seperti tadi yang penjumlahan pengurangan, nanti coba anak-anak kerjakan ya dengan cara yang sudah Bu Reni sampaikan tadi. Insya Allah ini soalnya lebih mudah. Nanti jawabannya sama, dikirim ke WA pribadi Bu Reni dengan format seperti tadi ya. Nanti yang nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa. Jadi dari pembelajaran kita kali ini ada 2 soal saja dari Bu Reni buat pembelajaran, buat belajar anak-anak. Apa yang sudah disampaikan kira-kira sudah masuk belum ya? Kalau nanti ada kesulitan, ada mau konsultasi belajar sama Bu Reni, boleh. Mungkin itu dulu dari Bu Reni, kita lanjutkan besok lagi. Ya, begini kita cara belajar kita sementara ini menggunakan video seperti ini ya. Semoga bermanfaat. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berdoa. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan untuk menyerap ilmu, untuk meraih cita-cita dan masa depan anak-anak semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.